Masa PSBB transisi menuju tatanan kehidupan baru yang kini diberlakukan di DKI Jakarta mulai memperbolehkan sejumlah sektor kembali berkegiatan, termasuk bagi masyarakat untuk berolahraga di luar rumah. Lalu bagaimanakah pegiat olahraga beradaptasi di era new normal atau kenormalan baru? Kita tanyakan langsung kepada the one and only Melanie Putri ya, pegiat olahraga. Mel, apa kabar Mel? Hai, apa kabar? Widya apa kabar? Dede apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Kalau kelihatan merona-merona tetap sehat gitu ya, Bahagia jaga olahraga ya. Oke. Bahagia GBK kembali dibuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi Mel tadi kok agak serem ya, kita ngelihat beberapa orang ini masih kayak belum aware tentang harus memakai masker. Nah, pertanyaan besarnya, ini kalau lagi lari, kalau lagi berolahraga, itu aman nggak sih pakai masker? Sebenarnya gimana nih Mel? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau pendapat saya ya, ini kan karena saya bukan seorang dokter dan juga bukan seorang expert gitu, tapi saya sebagai penggiat olahraga sudah merasakan sendiri seperti apa menggunakan masker saat berlari, itu rasanya luar biasa berat, Widya, Dade. Jadi sudah pasti ketika kita berolahraga kita membutuhkan oksigen 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan saat kita tidak beraktivitas tinggi gitu ya. Jadi ketika kita diam, tidak melakukan aktivitas olahraga, dalam 1 menit tuh kita perlu mengambil nafas kurang lebih 12 sampai 20 kali tarikan nafas. Ketika kita olahraga seperti lari, jumlah itu jadi 2 kali lipat. Kebayang nggak kalau hidung dan mulut kita tertutup gitu ya, terus kita nggak bisa menghirup oksigen dengan baik, padahal kebutuhannya menjadi double, jadi 2 kali lipat. Sudah pasti banyak sekali resiko yang mungkin terjadi ketika itu dipaksakan. Nah, sekarang pertanyaannya, olahraga jenis apa sebenarnya yang dilakukan oleh kita? Apakah olahraga dengan intensitas yang sedang atau olahraga dengan intensitas yang tinggi? Karena begini, ada bedanya. Kalau olahraga intensitasnya rendah sampai sedang, jadi kalau rendah dan sedang itu kita masih bisa bicara ya ketika melakukannya. Nah, sebenarnya kalau menggunakan masker masih dalam takaran aman. Khususnya yang ringan ya, intensitas yang ringan. Tapi kalau sudah intensitas tinggi, kalau kita memaksakan dengan menggunakan masker, wah itu hati-hati. Apalagi ketika seseorang yang sebelumnya belum pernah olahraga, tapi karena masa pandemi ini jadi terpanggil gitu ya untuk berolahraga, dan ternyata dia nggak tahu dia punya penyakit bawaan, seperti misalnya penyakit yang ada urusannya sama respiratory, terus penyakit jantung bawaan, terus dia memaksakan diri. Nah, hal negatif yang bisa terjadi. Jadi itu kenapa aku selalu gitu ya mengingatkan teman-teman pelari, mengingatkan teman-teman yang saat ini suka berolahraga, ayo hati-hati, dilihat dulu intensitas olahraganya dan tolong diperhatikan gitu. Ketika memang sedang fokus olahraga, sedang menjalankan program, contoh program berlari, saat melakukan aktivitas tersebut tolong dilepas saja maskernya. Tapi ketika harus berpapasan dengan orang ramai, harus menembus kerumunan, tolong dipakai maskernya. Masker wajib dibawa, tapi akan lebih bijaksana ketika melakukan program, boleh dicopot maskernya. Apalagi ketika program yang dilakukan intensitasnya cukup tinggi. Jadi intinya lebih bagus ya di rumah aja kalau misalnya memang mau lari intensitas lebih aman tinggi begitu ya kan. Jadi cukup jelas ya, harus jelas dulu nih intensitasnya kita yang ringan, sedang, atau berat, dan kalau berat sebaiknya dibuka. Tapi terkait dengan itu tadi, lebih baik di rumah aja, GBK sudah dibuka, Melanie sudah ke GBK. Jujur kemarin sebagai pencinta olahraga dan anak GBK, wah gila, panggil banget dong untuk bisa ke sana ya kan. Tapi ketika mendengar bahwa wah antriannya luar biasa, saat itu juga saya langsung mundur gitu. Karena saya nggak berani gitu ya melihat betapa banyaknya orang yang sudah mulai mengabaikan dan lupa bahwa memang benar sekarang PSBB transisi tahap 1 sudah diperbolehkan olahraga di luar rumah. Tapi protokol kesehatannya lupa. Iya sih, pada pakai masker, tapi nggak ada physical distancing gitu. Dan yang sebelnya nih ya, yang saya khawatirkan adalah ketika olahraga dijadikan alasan untuk berkumpul, untuk hangout setelahnya, untuk berekreasi. Ya kalau pengen olahraga cari sehat, bisa dilakukan di tempat yang nggak usah rame gitu loh. Ya di sekeliling tempat tinggal kita. Kalau emang mau olahraga serius, ya udah cobalah cari waktu yang lebih pagi misalnya, di saat orang belum ramai. Jadi memang kita yang harus lebih bijaksana mengatur waktu dan lokasi untuk berolahraga. Jangan sampai terbawa euforia belaka, tadi. begitu ya? Iya betul, Dak.
kan Terus, Mel, kebayang ya 3 bulan dikurung di rumah gitu kan. Ibarat iya, itu jadi kayak sekalinya ayam. dibolehin, Langsung. langsung ya kayak oke manusiawi ya. Cuman sekali lagi kita ingat dengan jangan egois intinya kan. Itu juga menyangkut keselamatan orang banyak lainnya. Nah Mel, kamu bisa nggak kasih tips sekarang bagi warga yang mungkin pengen berolahraga di luar rumah, tapi tadi katanya ya udahlah kalau misalnya memang terlalu heboh, terlalu banyak di dekat-dekat rumah sekitar Betul, di saja rumah sendiri begitu, juga bisa atau di rumah sebenarnya. sendiri saja. Untuk juga menjaga kebugaran. Katanya kalau kebugaran bagus kan imunitas meningkat. untuk menghindari COVID-19 juga meningkat. Silahkan Mel. Oke, jadi memang ini sudah sering banget saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk bisa menghasilkan atau memproduksi antibodi, kita butuh melakukan olahraga ringan. Olahraga yang intensitasnya ringan sampai sedang. Karena sudah ada penelitiannya nih dari European Journal of Physiology, jadi ada hubungan antara intensitas olahraga dengan resiko terinfeksi penyakit nih bagi kita. Jadi kalau olahraganya intensitasnya ketinggian, resiko untuk kena infeksi penyakit juga tinggi. Begitu kita olahraganya terlalu rendah intensitasnya, resikonya juga tinggi. Nah, apa yang perlu kita lakukan sekarang teman-teman di masa pandemi ini? Ya sudah, lakukanlah olahraga dengan intensitas sedang. Yang tadi udah saya sampaikan, kita masih bisa bicara, masih loud and clear, ditanya masih bisa jawab. Lakukan itu 3 sampai 4 kali seminggu, paling tidak 15 menit minimal atau 20 menit sampai 60 menit maksimal. Kalau sudah lebih dari itu sudah masuk ke high intensity. Terus di mana? Ya kalau emang nggak perlu banget nggak usah ke GBK misalnya. Atau kalau kangen banget cari waktu yang lebih aman gitu. Tapi Betul. kalau menurut saya lebih baik kalau olahraga ya sudah. Untuk sekarang ini di rumah aja dulu atau sesuai aturan PSBB. Rekomendasinya begitu ya? Betul. Toh juga yang dikejar ayat adalah 1, ayat kebugaran ya, bukan hangoutnya Aduh, gitu ya. jangan euforia, jangan euforia, jangan euforia. Oke, terima kasih loh Mel atas inspirasinya di siang hari ini. Sehat selalu, salam untuk Shimar ya. Sama-sama disampaikan. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Malani Putri yang pegiat olahraga. Ya, pemirsa, banyak masyarakat khawatir dengan menggunakan masker saat berolahraga bisa menimbulkan bahaya. Ya, lantas bagaimana hal ini menurut pandangan medis dari dokter? Kita akan membahasnya dengan dokter spesialis olahraga, Dr. Andi Kurniawan. Selamat siang, Dr. Andi. Halo, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah dokter. baik dok. Kelihatannya dari senyumnya juga ceria, sehat sekali ya. Sehat selalu ya dok ya. Oke dok, dikonfirmasi nih terkait simpang siur soal penggunaan masker saat berolahraga. Dengan menggunakan masker ini katanya berbahaya. Tadi pegiat olahraga Melani bilang, saya bukan pakar, tapi saya sendiri menghindari ketika penjelasan ilmiahnya ada kebutuhan oksigen yang 2 kali lipat lebih dibutuhkan. Gimana nih dok? Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang masker, saya ingin mengingatkan bahwa sekarang ini COVID-19 pandemiknya belum selesai. Jadi artinya lingkungan di luar sana itu masih berisiko untuk terkena infeksi dari virus corona itu sendiri. Jadi kami dari medis, kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, jadi bukan pendapat saya, tapi pendapat perhimpunan kami, itu masih merekomendasikan yang pertama adalah lebih baik olahraga di rumah saja. Itu yang paling aman. Tapi kalau terpaksa mau keluar, itu pilihlah di lingkungan yang sepi, di lingkungan yang zona hijau, dan masih menggunakan masker. Saya garis bawahi, masih menggunakan masker. Jadi, kenapa menggunakan masker? Karena olahraga yang kita pilih haruslah yang intensitas ringan sampai sedang saja. Kita tidak merekomendasikan teman-teman semua runner, sepeda melakukan yang high intensity atau intensitas yang berat. Karena apa? Karena bisa menurunkan imunitas seperti Melani Putri tadi sampaikan, dan ya kondisi sekarang ini kita tidak perlu melakukan yang high intensity karena kita bukan atlet gitu ya. Itu saja sih sebenarnya. Nah, ini penggunaan jenis maskernya sendiri, dok, harus yang seperti apa yang aman yang dipakai untuk olahraga? Apakah masker non medis, masker kain, atau justru masker medis? Ya, jadi kenapa kita menggunakan masker? Karena masker sama physical distancing itu adalah dua protection dari kita terkena virus corona ya. Nah, ketika seseorang berolahraga itu physical distancingnya kadang-kadang gagal.
Jadi akhirnya, tapi kita masih pakai masker gitu. Jadi jangan sampai, saya kurang setuju sekali atau pendapat seorang siapapun ya, mungkin dari medis juga, kalau olahraga jangan menggunakan masker, atau kalau olahraga bawa masker saja atau dikalungin saja, nanti kalau ketemu orang baru dipakai gitu. Itu menurut saya udah terlambat. Jadi saat ini, dalam kondisi saat ini, kita kurvanya masih naik, bahkan belum landai. Bahkan di DKI sudah sempat turun dari perharinya 150-an sampai 100, sekarang udah kemarin tanggal 7 udah 162 lagi. Jadi ini masih berisiko gitu. Jadi kita mengingatkan sekali, PDSKO mengingatkan sekali, dan pemerintah juga peraturannya menggunakan aktivitas di luar rumah harus menggunakan masker. Jadi ketika kita mau berolahraga di luar rumah, kita harus menggunakan masker. Itu saja. Dan intensitasnya harus ringan sama sedang gitu. Maskernya bisa masker kain, bisa masker medis, apapun itu, yang penting yang jelas proteksi begitu ya untuk tadi penularan droplets. Oke, kita akan dengarkan dulu komentar dari warga ini, Dok, seperti apakah yang kemarin mungkin baru saja merasakan olahraga kembali di luar rumah. Kita sama-sama saksikan. Masker selama berolahraga menurut Ibu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri pakai masker ini ngap banget gitu ya kalau kita olahraga, dan menurut ilmu kesehatan juga kalau terlalu oksigen yang masuk itu sedikit, nah kita itu bisa kekurangan oksigen. Jadi kalau olahraga itu pakai masker tapi selonggar aja kali ya. Pada saat olahraga nggak saya pakai maskernya karena ngap ya, terus kurang nyaman gitu. Sebenarnya saya sendiri kalau olahraga sambil maskeran agak sesek sih, emang dadanya, napasnya juga agak susah ya sekarang. Mas, itu aman nggak sih untuk menggunakan masker selama? Iya, kalau menurut saya sih kalau umur-umur yang masih muda kayak saya sambil maskeran lari mungkin nggak gitu pengaruh ya, sedikit lah. Cuman kalau udah umur yang tua ke atas sambil maskeran mungkin agak berbahaya untuk. Jadi katanya kalau umur-umurnya muda kayak saya, emang ada sekarang peraturan umur harus tidak memakai Jadi masker? pemahaman masyarakat kita masih bervariasi begitu ya, Dok ya. Jadi Gimana? betul kan, Dok, Betul soal sekali. umur tadi? Jadi saya setuju kalau menggunakan masker itu akan lebih ngap, akan lebih susah ya bernafas. Tapi memang aktivitas yang kita sarankan adalah aktivitas yang ringan sedang. Buat teman-teman tuh jalan cepet saja atau jogging saja sebenarnya sudah cukup. Memang ketika kita berlari pakai masker atau jogging pakai masker, kita memang harus selalu monitor yang namanya heart rate. Kita harus selalu monitor yang namanya pernafasan. Terus kemudian kita juga harus tahu apakah kita punya asma, punya penyakit pernafasan, paru-paru atau jantung atau tidak. Itu penting sekali gitu. Jadi ketika teman-teman punya history itu, kita punya riwayat seperti itu, atau merasa nggak nyaman menggunakan masker di luar rumah, pilihannya adalah olahraga di rumah. Ketika olahraga di rumah, mau intensitas tinggi, mau sampai seperti apapun, silahkan gitu. Dan itu aman gitu. Jadi ketika kita bicara tentang infeksi virus corona ya, mungkin seorang runner risiko diabetes, risiko jantungnya rendah. Tapi ketika kita bicara risiko infeksi, semuanya sama. Atlet, runner, cyclist, semuanya tetap sama risikonya. Dan kita harus sebagai bagian dari pemerintah untuk mencegah dari virus corona ini berkembang. Itu penting sekali buat teman-teman antusias olahraga, komunitas-komunitas runners ini. Kita PDSKO mengingatkan bahwa teman-teman kalau mau di luar rumah harus menggunakan masker. Itu penting sekali. Oke, baik dokter. Terima kasih sudah firm begitu ya. Mengingatkan jangan lupa untuk memakai masker, kegiatan di luar rumah termasuk juga olahraga. Kalau mau olahraga yang santai-santai saja. Dan ingat saat ini virus corona masih ada di sekitar kita. Pandemi belum selesai. Terima kasih dokter. Selamat siang. Ya, terima kasih. Baik. Sama-sama.